hiburan malam, ikut puasa Ramadan. Halo teman podium Palangkapos dimanapun Anda berada. Setiap Ramadan tiba, Palangkaraya seperti masuk mode hemat suara. Musik dikecilkan, lampu diredupkan, dan jam operasional dipendekkan. Ya bukan karena listrik mahal, tapi karena kota ini sedang berusaha untuk khusyuk. Setidaknya itulah yang tertulis di atas kertas sih. Teman podium Palangkapos dimanapun Anda berada yang selalu berbahagia, Ramadan 1447 Hijriah kembali menghadirkan dilema klasik, yakni menjaga kesucian bulan puasa, tapi jangan sampai roda ekonomi ikut puasa total. Menjelang tengah malam, petugas menyusuri jalanan, pintu-pintu hiburan diperiksa satu persatu. Bukan apa-apa, ada yang sudah patuh, ada yang gelap gulita, dan ada juga yang masih menyala, entah lupa waktu atau pura-pura lupa aturan. Jatuh nih. Oh. Teman podium Palangkapos dimanapun Anda berada. Pemerintah Kota Palangkaraya mencoba menjadi penengah. Lewat surat edaran Wali Kota Palangkaraya, hiburan malam diatur sedemikian rupa. Diskotik, tempat hiburan malam, klub, dan bar, serta rumah minum beralkohol wajib tutup total. Karaoke, kafe, dan restoran masih boleh buka, tentu tanpa minuman beralkohol dan dengan jam malam yang jelas, yang sudah diatur. Secara teori sih rapi, secara praktik ya namanya juga teori. Di atas kertas aturan ini tampak tegas, di lapangan ceritanya lebih berwarna. Bagi pemerintah, larangan beralkohol dianggap cukup untuk menjaga suasana tetap adem. Tapi bagi pelaku usaha hiburan, disitulah masalah dimulai. Tanpa alkohol, pemasukan bisa amblas. Sementara listrik tetap nyala, sewa tetap jalan, dan gaji karyawan tak bisa dibayar pakai niat baik ataupun cuma ucapan thank you. Ibarat warung kopi tanpa ada kopi mana bisa. Atau karaoke tanpa mic boleh buka, rasanya ada sesuatu yang hilang. Sulit sih. Maka muncullah wilayah abu-abu. Tekanan ekonomi bertemu regulasi yang ketat. Hasilnya seringkali bukan kepatuhan, melainkan kreativitas tingkat tinggi. Dan seperti biasa, disitulah aparat masuk. Dan hati-hati, ini bisa kucing-kucingan loh. Hati-hati. Sidak tengah malam membuktikan sebagian besar pelaku usaha sebenarnya itu patuh. Dari 14 lokasi, 12 sudah tutup sesuai aturan. Lalu 2 sisanya? Satu ada yang lupa jam kelewat buka. Satu lagi lupa menyingkirkan botol alkohol dari etalase. Ups. Tidak ada drama besar, hanya teguran, sosialisasi, dan ancaman yang cukup bikin dahi berkerut. Sanksinya kurungan atau denda hingga 50 juta rupiah. Ya lumayan sih untuk mengingatkan bahwa Ramadan bukan cuma soal buka puasa, tapi juga tutup tepat waktu. Namun, di balik razia dan surat edaran, ada pertanyaan yang lebih besar. Mau dibawa kemana kebijakan ini? Jika memang hiburan malam dianggap berisiko yang mengganggu kehusukan Ramadan, mengapa tidak ditutup total saja sejak dari awal dengan skema kompensasi yang jelas dong tentunya? Atau sebaliknya, jika boleh dibuka, maka pengawas harus konsisten, bukan musiman, dan apalagi tebang pilih. Teman podium Palangkapos yang berbahagia, Ramadan sejatinya bukan hanya ujian menahan lapar dan haus belaka, tapi juga ujian kebijakan publik. Menyeimbangkan moral, ketertiban, dan ekonomi memang tidak mudah. Tapi setidaknya semua pihak perlu kejelasan. Kapan boleh buka, kapan harus tutup, dan siapa menanggung risikonya. Antara azan yang berkumandang dan musik yang dipelankan, Palangkaraya kembali belajar berdamai dengan realitas. Ramadan bukan sekedar soal membatasi hiburan malam, tapi bagaimana kota ini mampu merumuskan kebijakan yang adil agar beribadah tetap tenang, yang bekerja tetap bertahan, dan yang melanggar tahu diri sebelum ditegur di tengah malam. Beli es krim
campur merkisah. Ramadan Karim untuk kita semua.